بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Hadirin sekalian, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Keislaman, keimanan, takwaan, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, duduk bersama, menyimak firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun sabda Rasulullah alaihi wasallam, ataupun juga penjelasan para ulama rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kesempatan di malam hari ini, sebagaimana malam-malam sebelumnya, kita akan mengkaji bersama siratul Nabi alaihi wassalatu wa atamussalam. Dan bisa jadi ini adalah pertemuan yang terakhir berkaitan dengan sirah An-Nabi alaihi wassalatu wa atamussalam sebelum datangnya Ramadan. Karena hanya tersisa 1 pekan lagi. Dan ini insyaallah Jalla wa'ala menjadi pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan yang akan kita temui insyaallah Tabaraka wa Ta'ala pada pekan yang akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan malam hari ini memang seharusnya kita melanjutkan kajian berkaitan dengan al-urjuzah al-mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yang kita sudah sampai pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Dan terakhir yang kita kaji bersama, kita bahas bersama berkaitan dengan haji atau diwajibkannya, disyariatkannya haji. Dan yang berikutnya tentu berkaitan tentang Fathu Khaybar, penaklukan negeri Khaybar dan seterusnya. Tapi pada kesempatan malam hari ini, karena ini menjadi kesempatan yang terakhir, mungkin bisa kita pergunakan untuk mengkaji sirah Nabi alaihi wassalatu wa atamussalam. Oleh karenanya kita perlu ketahui kajian terakhir atau bahasan terakhir kita sampai pada bait 73, atau bagi yang memiliki buku merah ini sampai di halaman 51. Namun kita akan lanjutkan insyaallah kajian ini apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan usia, keberkahan waktu, kesempatan dalam ketaatan, maka insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan setelah Ramadan. Tapi untuk malam hari ini saya ingin mengkaji, membahas bersama para hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Ramadan yang dilalui Sayyidina Rasulullah alaihi wassalatu wa atamussalam. Karena bagaimanapun seorang mukmin dalam menjalani Ramadannya, tidak ada yang lebih baik sebagai panutan, sebagai teladan
lebih daripada Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Disinilah pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala sedikit kita mengulas, kita mengkaji bersama secara ringkas apa saja yang pernah terjadi dalam kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi wassalatu wassalam dan apa saja aktivitas beliau alaihi wassalatu wassalam di bulan yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Pertama perlu kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah bulan apabila sesuai dengan urutan bulan-bulan Hijriyah, maka Ramadan ini bulan yang ke-9. Ramadan adalah bulan yang ke-9 karena tersisa dari bulan Hijriyah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10, 11, 12. Oleh karena Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam urutan Hijriyah. Kalau kita menghitung bulan Hijriyah yang pertama itu adalah bulan Muharram. Dan bulan Ramadan ini bulan yang sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Jadi bulan Ramadan ini bukan bulan yang hanya dikenal setelah datang Islam. Lah. Tapi bulan Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan-bulan dalam sepanjang tahun sebagaimana bulan-bulan lainnya sebelum Islam. Sehingga orang-orang di masa jahiliyah, Quraisy dan selain Quraisy sudah menamai bulan ini sebagai bulan Ramadan. Jadi penamaan bulan Ramadan ini bukanlah penamaan yang bermula dari Islam, tapi penamaan ini sudah berada sebelumnya. Lalu kemudian ketika datang Islam, dia dibenarkan, tidak diingkari, tidak diubah, tidak diganti. Berbeda halnya misalkan ada sebagian penamaan yang diubah. Contohnya, kota dikenal dengan kota Yathrib, yang kemudian diubah nama Yathrib ini menjadi Madinah Rasulullah, kotanya Rasulullah alaihi wassalatu. Namanya kota Yathrib dulunya Yathrib, tapi semenjak Nabi tinggal di situ, Nabi ubah namanya menjadi Al-Madinah atau Madinah Rasulullah atau At-Tabah atau At-Tayyibah dan seterusnya. Apapun itu, intinya penamaan Ramadan sebagai salah satu bulan dari bulan-bulan yang ada sepanjang 12 bulan, sepanjang 1 tahun, ini adalah penamaan yang ada sebelum Islam. Dan ketika datang Islam, penamaan ini tidak diganti, tidak diubah, bahkan dibenarkan. Ini yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan Ramadan. Itu artinya Ramadan sudah ada dalam kehidupan Rasulullah alaihi wassalam, bahkan sebelum beliau menjadi dan diangkat menjadi Nabi. Dan tadi sudah dikasih muqaddimah atau pendahuluan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sudah dikenal di zaman jahiliyah. Artinya sebelum Sayyidina Muhammad bin Abdullah alaihi wassalatu wassalam diangkat menjadi Nabi, diturunkan kepadanya wahyu, Ramadan sudah ada atau belum? Sudah ada Ramadan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di usia Nabi alaihi wassalatu wassalam 39 tahun menjelang usia 40 tahun, ya, atau sebagian ulama mengatakan sudah genap 40 tahun di awal ketika usia beliau sudah 40 tahun, Nabi ini Allah Taala tetapkan di hatinya keinginan, rasa cinta untuk menyendiri dan berkhalwat kepada Allah Taala. Sehingga ia berkhalwat, ia menyendiri, ya,
di sekitaran Ghar Hira. Ya. Kemudian di Ghar Hira inilah beberapa bulan beliau melakukan itu. Ahli sejarah menyebutkan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam biasanya melakukan itu. Lalu setelah selesai melakukan itu, beliau turun dan melaksanakan tawaf di Ka'bah, lalu kemudian pulang ke rumah. Terus begitu yang beliau lakukan di hari-hari awal sebelum turunnya Jibril alaihissalam. Sampailah datang hari di mana Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam sedang berkhalwat menyendiri di Ghar Hira, di mana Jibril alaihissalam itu datang. Ya, di mana Jibril alaihissalam itu datang. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Oleh karenanya Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam sebelum ditentukan ragam macam-macam syariat yang ada, sebelum dijadikan sebagai seorang nabi alaihi wasallam, beliau sudah mulai berkhalwat menyendiri di sekitar Ghar Hira, Gua Hira, sampai datangnya kemudian Jibril untuk menurunkan ayat-ayat pertamanya, yaitu firman Allah Taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama dari surah Al-'Alaq. Artinya Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam sudah mulai berkhalwat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di masa awal kenabian, sampai kemudian datangnya Jibril, diturunkan pertama Al-Quran, yaitu awal dari surat Al-Alaq. Itu semua terjadi di bulan Ramadan. Makanya Allah Jalla wa'ala menyebut Ramadan itu sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla, alladzi, yang diturunkan, unzila fihi, di dalamnya Quran. Padahal kalau kita ditanya, Ramadan itu lebih identik dengan puasa atau dengan Al-Quran? Kita sebagai seorang muslim dalam keseharian dan menjumpai Ramadan itu lebih identik, lebih dekat dengan Al-Quran atau dengan puasa? Dengan puasa, jelas, dengan puasa. Tidak semua orang melakukan, tapi di Ramadan juga kita mengenal tadarus. Tidak semua orang tadarus Al-Quran. Banyak dari orang yang melakukan tadarus, iya, tapi lebih banyak lagi yang melaksanakan puasa. Makanya kita lebih mengenal Ramadan itu sebagai bulan puasa. Tapi apabila kita melihat firman-firman Allah Jalla wa'ala yang Allah turunkan di surah Al-Baqarah, yang dimulai dari firman Allah Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," dan seterusnya. Ketika Allah menyebutkan Syahrul Ramadan, sebelumnya dia disebutkan Syahrul Ramadan. Ya, kalau kita membaca ayat ini, pertama disebutkan di sini, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam," diwajibkan puasa, tapi tidak ditentukan di bulan apa. Belum ada penjelasannya di ayat sebelumnya. Pertama kali disebutkan di ayat ini Syahrul Ramadan. Tapi ketika menyebut bulan Ramadan, Allah Taala menyebutkan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah tidak mengatakan yang diwajibkan di dalamnya puasa. Kenapa? Para ulama menyebutkan karena diwajibkannya puasa itu setelah 14 tahun berlalu dari masa kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Sedangkan turunnya Al-Quran dari mulai pertama beliau menjadi nabi di bulan Ramadan. Oleh karenanya lebih duluan mana? Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan atau diwajibkannya puasa di bulan Ramadan? Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan.
Makanya yang melekat pada bulan Ramadan bukan kewajiban puasa, tapi turunnya Al-Quran. Jelas? Ini memberikan pesan kepada seorang mukmin agar dia tidak lupa dalam menjalankan puasanya. Ada juga dianjurkan baginya untuk memperbanyak tilawatul Quran. Karena walaupun Ramadan itu lebih identik dengan puasa kalau kita yang menjalaninya, karena puasa memang sebagai rukun Islam, tapi tidak layak bagi seorang mukmin kemudian melewatkan bulan yang disebut Allah sebagai diturunkan di dalamnya Al-Quran. Setelah itu baru kemudian kata Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Nah, baru kalau kalian menyaksikan atau hadir di bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Jadi datangnya penegasan puasa di bulan Ramadan setelah datangnya penegasan bahwasanya Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sudah jelas ya? Oleh karenanya, ini yang harus kita ketahui bersama, bahwa Ramadan selain syahrul siyam, bulan puasa, maka Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bahkan ia lebih duluan menjadi syahrul Quran daripada syahrul siyam. Dia lebih duluan Ramadan, bulan Ramadan ini lebih duluan menjadi syahrul Quran, lebih daripada syahrul siyam, bulan puasa. Walaupun kita kalau Ramadan ya bulan puasa. Kalau kita yang bulan Quran nggak tahu ya. Dan bulan puasa, bulan Ramadan. Padahal firman Allah Taala cukup jelas. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Baru kemudian faman syahida minkum syahra. Setelah menjelaskan Al-Quran yang begini, yang begitu dan seterusnya, baru kemudian kalau kalian menjumpai Ramadan maka berpuasa. Ya, maka berpuasa. Jamaah sekalian yang masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam di malam-malam Ramadan adalah menghidupkan malam Ramadan dengan tilawatul Quran. Ya, makanya kita mengenal dalam tradisi kita, tadarus Al-Quran itu dilakukan di pagi, di siang, di sore atau di malam? Malam. Namanya tadarus Al-Quran itu dilakukan di malam. Itu sudah tradisi turun-temurun dari entah kapan mulainya. Tapi itu semua kalau kemudian dicari dasarnya di dalam kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam, ada dasarnya. Termasuk Jibril alaihi salam turun ke Nabi untuk murajaah, melakukan tadarus Al-Quran bukan di siang tapi di malam. Dan termasuk juga ulama menyebutkan Al-Quran itu diturunkan di malam atau di siang? Di malam. Malam apa? Inna anzalnahu fi lailatin qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna. Begini. Jelas. Makanya para ulama menyebutkan, pertama, Al-Quran itu lebih identik, lebih kuat hubungannya dengan malam daripada dengan siang. Karena Al-Quran diturunkan di malam. Oleh karenanya, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih mulia ketika di malam daripada di siang. Jelas? Dan itu yang dilakukan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam dengan Jibril. Jibril tidak datang di siang harinya atau di pagi harinya atau di sore harinya. Jibril datang di malam. Fi kulli lailah. Begitu bahasa. Fi kulli lailah, di setiap malam. Setiap malam Jibril datang melakukan tadarus atau mudarasatul Quran. Di mana Jibril membacakan Al-Quran, Nabi mendengarkan, lalu kemudian Nabi membaca Al-Quran, Jibril mendengarkan. Dari dua sisi.
Itulah yang disebut tadarus yang sebenarnya, sesungguhnya. Jadi yang kita kenal istilah tadarus itu, ya, setiap malam-malam Ramadan itu masih kurang sempurna. Karena para ulama menyebutkan tadarus yang sempurna itu adalah ketika Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi dan Nabi mendengarkan. Lalu setelah itu Nabi yang baca Al-Quran, lalu Jibril yang mendengarkan. Yang sering dilakukan dalam halaqah Al-Quran dengan metode yang dikenal talqin. Gurunya membaca, muridnya mendengar, lalu kemudian setelah mendengar mereka mengulangi membaca, gurunya mendengar. Itulah tadarus yang paling sempurna. Dan itulah dilakukan Nabi dan Jibril alaihissalam. Maka malam-malam Ramadan diisi dengan tadarus Al-Quran. Jibril membacakan, Nabi menyimak, kemudian Nabi membaca, Jibril menyimak, terus begitu sampai khatam. Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya, terus begitu. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian di bulan Ramadan yang Allah Azza wa Jalla agungkan dan Allah Azza wa Jalla muliakan dengan Al-Quran, barulah kemudian 14 tahun setelah diturunkannya Al-Quran, barulah kemudian diwajibkannya puasa. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu pertama kali diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah artinya Nabi sudah di Mekah 13 tahun, tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Bahkan Nabi sudah pindah di Madinah 1 tahun, tidak ada kewajiban. Bahkan lebih daripada 1 tahun, ini kan sudah masuk tahun kedua dan mendekati Ramadan, berarti kan sudah berjalan 1 tahun lebih. Dan di bulan Sya'ban itulah yang disebutkan para ulama diturunkannya ayat-ayat diwajibkannya puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Jadi Ramadan menjadi bulan puasa itu setelah 14 tahun kenabian beliau alaihi wasallam. Bukan di tahun pertama. Di tahun pertama kenabian Ramadan itu melekat identik dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka setelah itu barulah kemudian manusia diperintahkan untuk berpuasa. Jangan sekali dalam hati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa puasa ini ibadah yang juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu, bukan hanya umat ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadatun qadimatun, ibadah yang lama yang sudah dijalani dan dilaksanakan umat-umat sebelum umat Muhammad alaihi wasallam. Hanya saja para ulama menyebutkan, namun puasa di bulan Ramadan dengan tata cara tertentu, dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan pembatalnya yang kita jalani dan kita ketahui, inilah kekhususan bagi umat Muhammad alaihi wasallam. Kalau puasanya sendiri itu syariat yang sudah lama, sudah dilalui oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Tapi puasa di bulan Ramadan dengan ketentuan, dengan rukun yang ada, syarat yang ada, pembatal-pembatal yang ada, ini hanya berlaku untuk umat Muhammad alaihi wasallam. Ya, makanya disebutkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu kekhususan bagi umat ini. Kalau puasa bukanlah sebagai kekhususan, puasa secara umum bukanlah sebagai kekhususan, tapi puasa di bulan Ramadan ini kekhususan bagi umat Sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Semenjak kemudian diwajibkan, di awal-awal ketentuan diwajibkannya puasa ada beragam keringanan. Ada beragam keringanan. Awalnya ada keringanan yang disebut oleh sebagian ulama bahwa
seorang muslim, seorang mukmin di awal diwajibkannya puasa Ramadan itu boleh memilih antara menjalankan puasa atau dia it'am, memberikan makan. Berdasarkan firman Allah Taala, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyam wa 'alal ladzina yutiquna fafidyah. Jelas, diberikan fidyah, diberikan makan. Jadi diberikan, boleh puasa, boleh memberikan makan. Diberikan kepada fakir dan miskin. Ini awal Islam. Kemudian ayat ini dihapus tanpa ada pilihan dengan ayat yang berikutnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dengan firman-Nya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Tidak ada lagi pilihan bagi orang yang mau puasa, bagi yang enggak puasa boleh, tapi asalkan dia fidyah. Ini tidak berlaku lagi. Jadi di awal Islam demikian. Di awal, lebih tepatnya di awal ditetapkannya kewajiban puasa itu ada pilihan lain. Kalau nggak puasa boleh, walaupun mampu. Karena firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yastati'unahu. Bagi mereka yang mampu puasa boleh, mereka tidak puasa tapi syaratnya memberikan makan kepada fakir atau miskin. Tapi datang kemudian ayat berikutnya menghapuskan itu semua. Kata Allah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Tidak ada lagi pilihan. Bagi yang mampu, la khalas, puasa. Bagi yang tidak mampu, baru nanti ada pilihan. Tapi bagi yang mampu, harus puasa. Kemudian ada satu peristiwa di mana di awal ditetapkan Ramadan, puasa itu benar-benar puasa dari pagi sampai pagi. Kayaknya pertama, di awal diwajibkannya puasa, di malam hari tidak boleh bagi seorang suami menggauli istrinya. Jadi benar-benar puasa ya, 30 hari Ramadan, la di pagi wala di malam. Kedua, ketentuan yang awal-awal juga, apabila seorang sudah berbuka puasa lalu tidur, maka tidak boleh lagi makan dan minum sampai datangnya maghrib lagi. Itu ketentuan di awal. Jelas? Jadi setelah ada keringanan di awal, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berikan ketentuan yang sempit, ya, diperketat. Jadi ini di awal begitu, tidak boleh seorang di bulan Ramadan di siangnya jelas karena dia puasa, di malamnya juga tidak boleh bagi seorang suami menggauli istrinya. Lalu kemudian ketentuan yang kedua, bagi seorang yang sudah berbuka lalu tidur di malam hari, kalau dia terbangun maka nggak boleh lagi memakan makan apapun, lanjut puasa sampai terbenamnya matahari di hari berikutnya. Dua visi ini terjadi pada sahabat Nabi. Sahabat yang pertama, ia menanti maghrib tiba. Datang maghrib, sudah persiapan berbuka, menunggu istrinya menyiapkan makanan. Karena dia datang dalam kondisi capek dari bekerja, maka dia tidur. Setelah datangnya maghrib, sudah ada maghrib, dia menunggu istrinya membawakan makanan, dia tidur, belum sholat berbuka. Tadi kan ketentuannya. Maka ketika istrinya datang membawa makanan, dia sudah tidur. Dan ketentuannya kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan. Apa yang terjadi pada sahabat ini? Akhirnya sahabat ini menjalankan puasanya. Di siang hari keesokan harinya pingsan dia, nggak kuat. Maka Nabi kemudian alaihi wasallam sedih melihat kondisi ini. Pada peristiwa yang lain, ada sahabat Nabi yang tidak bisa menahan syahwatnya di malam hari menggauli istrinya. Harus menunggu 30 malam ya. Karena dia tidak kuat menahan syahwatnya, maka dia kemudian menggauli istrinya. Padahal tidak boleh. Maka datanglah firman Allah Taala berikutnya, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum.
kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum tahtanun fata'ala 'alaikum wa'afa fal'ana bashiruhum. Sekarang gaulilah di malam. Wabda'u ma kasabtum wa kulu washrabu, makan minum di malam hari bebas. Selama belum datangnya waktu subuh. Jadi ada keringanan. Yang tadinya di awal ada keringanan, kemudian diperketat, kemudian datang keringanan. Dan ini semua terjadi pada zaman Nabi alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena terjadi apa? Terjadi perubahan beberapa ketentuan puasa. Yang tadinya begini, kemudian begitu, kemudian begini lagi, sampai kemudian yang kita kenal hari ini. Sehingga yang sudah kita kenal hari ini sudah final, nggak bisa lagi diubah-ubah. Di mana seorang diperbolehkan kalau di malam harinya, misalkan walaupun sudah tidur, dia bangun, makan lagi, minum, nggak apa-apa, tidur lagi, bangun lagi, nggak masalah. Coba di awalnya, repot. Seperti tadi peristiwa dari sahabat tadi, dia datang dalam kondisi yang capek, dia menunggu dihidangkan makanan karena capek tertidur, nggak bisa makan kalau sudah tidur. Nunggu sampai besok harinya. Di siang hari karena dia nggak ada sama sekali, nggak ada sahur, nggak ada apa, karena sudah tidur. Pingsan dia. Maka Nabi alaihi wasallam bersedih dengan kondisi ini sampai kemudian Allah turunkan firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas shiyam rafatu ila seterusnya. Dan ini semua terjadi pada kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian setelah puasa, nanti akan kita kembali lagi berkaitan dengan puasa. Di akhir-akhir kehidupan Nabi, di akhir-akhir kehidupan Nabi melaksanakan salat tarawih berjamaah. Artinya sebelum itu Nabi sudah melaksanakan salat tarawih tapi sendirian di rumah. Di masa-masa akhir Nabi, ya, kehidupan Nabi di masa-masa akhir, sebagian menyebutkan di tahun 10 Hijriah, yang ini Ramadan terakhir, Nabi melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan Nabi melaksanakannya pun di akhir Ramadan, di malam 23, malam 25, malam 27. Di malam 23 Nabi sholat di masjid sengaja, yang biasanya Nabi sholat di rumah. Tapi malam 23 tiba-tiba Nabi keluar sholat di masjid. Karena dilihat oleh para sahabat Nabi sholat di masjid, para sahabat pun ikut. Dan di malam 23 ini Nabi sholat sampai berlalunya sepertiga malam awal. Ringan ini ya, sepertiga malam awal ini ringan. Gimana ngitung sepertiga malam awal? Mudah saja, dari semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya subuh, terfajar, dibagi 3. Misalkan jam 6 subuh, misalkan jam setengah 5, tinggal dibagi 3. Intinya setelah sampai berlalunya sepertiga malam awal, kemudian selesai sholat. Di malam 24 Nabi nggak sholat tarawih, tapi Nabi sholat dulu. Kan secara mendadak Nabi tidak mengumumkan. Di malam 24 para sahabat tunggu, oh ternyata Nabi nggak keluar sholat. Di malam 25 kan Nabi kembali lagi sholat, dan sahabat sudah menunggu berharap ingin sholat bersama Nabi. Sholat bersama Nabi ini yang dikarun yang luar biasa. Nabi sholat sampai berlalu setengah malam pertama. Di malam yang kedua ya, malam pertama tadi berlalu sepertiga malam awal. Yang kedua ini di malam 25 sampai setengah malam awal berlalu. Kemudian Nabi pun istirahat. Lalu kemudian di malam 27 Nabi sholat sampai menjelang sahur. Rasulullah saya mengatakan, kami khawatir kami tidak bisa sahur. Ternyata Nabi berhenti sesaat sebelum azan subuh, yakni untuk bisa melaksanakan sahur. Ini menghidupkan seluruh malam. Itu artinya menghidupkan seluruh malam. Subhanallah. Namun di malam berikutnya sahabat semakin banyak berkumpul, Nabi sudah tak mau keluar. Sampai berlalunya Ramadan. Nabi mengatakan, aku mengetahui penantian kalian.
Aku mengetahui kondisi kalian menunggu, tapi aku sengaja tidak keluar karena aku khawatir kalau aku melanjutkan ini maka Allah akan wajibkan. Dan kalau Allah wajibkan, yang keberatan siapa? Bukan Nabi, Nabi biasa saja. Kita, umat yang berikutnya. Kalau sholat tarawih jadi wajib, repot sekali ya. Dalam tanda kutip ya. Sholat lima waktunya bolong-bolong. Apalagi sholat tarawih. Kata-kata Nabi, aku khawatir kemudian diwajibkan atas kalian, sehingga Nabi tidak pernah keluar. Dan semenjak itu para sahabat menghidupkan sholat tarawih ya dengan mereka berjamaah masing-masing di masjid tadi. Nabi tetap sholat di rumah, tapi mereka berjamaah masing-masing, tidak disatukan kepada satu imam. Itu berjalan setelah Nabi wafat di masanya Abu Bakar, begitu cara sholat tarawihnya. Di sana berapa orang, di sana berapa orang, berjamaah macam-macam. Sampai pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab melihat banyak jamaah jadikan satu. Maka itulah pertama kali sholat tarawih yang kita kenal hari ini. Satu imam ya di satu masjid, begitu semuanya satu imam, tidak ada jamaah-jamaah macam-macam di masjid. Dan itu mulai pada zamannya Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam suatu riwayat ketika dia memimpin berkuasa pada zamannya, ia menyaksikan masjid-masjid yang ramai dengan sholat tarawih dan orang baca Quran. Maka kata Ali, semoga Allah memberikan penerangan, menerangkan kuburmu ya Umar, karena engkaulah yang menerangkan masjidullah. Engkaulah yang pertama kali membiasakan orang kemudian bersatu padu di masjid untuk menjalankan sholat tarawih. Yaitu ya yang di keputusan yang pertama dapat Allah dan terus berlanjut sampai hari ini. Jadi asal usul sholat tarawih sudah ada di zaman Nabi, lalu dilanjutkan para sahabat, tapi dengan bentuk yang khusus yang kita kenal hari ini. Setelah sholat isya langsung kemudian ada sholat tarawih diikuti jamaah, itu mulai pada zaman Umar. Kalau zaman sebelumnya para sahabat melaksanakan sholat tarawih, tapi mereka berjamaah-jamaah sendiri-sendiri berbeda-beda, tergantung kemampuan mereka masing-masing. Yang lama sendiri, yang panjang sendiri, yang di akhir malam sendiri, di awal malam sendiri. Kalau zamannya Umar bin Khattab, maka sholatnya di awal malam. Ya, maka awalnya sholatnya di awal. Dan di masa tertentu Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk menjadi imam bagi kaum muslimin kala itu membaca ayat-ayat yang panjang, sampai kemudian Umar bin Khattab meminta untuk sedikit meringankan. Tapi Umar bin Khattab di sisi yang lain tidak menyaksikan dan mengikuti sholat tarawih berjamaah, karena bagi Umar sholat di akhir malam itu lebih utama dari di awal malam. Makanya Umar bin Khattab walaupun yang memiliki keputusan untuk melaksanakan sholat tarawih itu di awal malam dikumpulkan di satu imam, tapi beliau tidak ikut melaksanakan sholat tarawih, karena Allah mengatakan yang melaksanakannya di akhir malam lebih baik daripada yang melaksanakannya di awal malam. Tapi tidak semua orang mampu. Lebih ringan orang sholat di awal malam dan selesai, di akhir malam tinggal sahurnya selesai. Tapi Umar bin Khattab semenjak kehidupan Nabi, Nabi pernah memanggil Umar dan Abu Bakar. Ditanya, Abu Bakar, sholat witirmu kapan? Kata Abu Bakar, aku sholat witir sebelum tidur ya Rasulullah. Umar ditanya, kapan sholat witirmu? Aku sholat witirku setelah tidur ya Rasulullah. Rasulullah menyanjung keduanya. Kata Rasulullah, yang satu ini memilih kehati-hatian karena dia sholat sebelum tidur, khawatir 14. Sedangkan yang satu ini lebih memilih untuk menguatkan tekadnya, sehingga dia bangun di akhir malam untuk melaksanakan sholat. Nabi tidak mengatakan kamu harusnya seperti Umar, atau Umar mengatakan kamu harus seperti Abu Bakar. Semua memiliki pertimbangan masing-masing. Pada kulihat apa begitu. Kemudian sholat tarawih ini kemudian menjadi warisan yang diwariskan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Tidak terputus dari zaman dulu sampai hari ini, menjadi syiar kaum muslimin di malam-malam Ramadan. Dan juga salah satunya ada tadarus Al-Quran. Kembali lagi kepada tadarus Al-Quran.
Pertama tadi saya sebutkan bahwasanya kita pertama kali akan menjumpai Ramadan itu malamnya atau siangnya? Malam. Malam. Karena masuknya Ramadan itu dari malam atau dari siang? Malam. Dari malam. Berarti kita akan melaksanakan tilawah Al-Quran dulu atau puasa dulu? Tilawah dulu. Jelas. Mendahului. Tadarus Al-Quran dulu. Ini dilakukan berlaku di malam hari. Tadi saya sebutkan bahwasanya utamanya dalam tadarus Al-Quran melakukan apa yang dilakukan Jibril dan Nabi. Satu membaca, satu mendengar. Kemudian yang mendengar gantian membaca, yang lain mendengar, dan seterusnya. Ini tadarus yang paling utama. Tapi kalaupun seandainya tidak bisa, ya, maka yang terpenting adalah bagaimana memperbanyak tilawah Al-Quran. Yang perbanyak tilawah Al-Quran. Dan para ulama menyebutkan utamanya dia bisa menghatamkan tilawatan, membaca. Dan utamanya membacanya, ya, urutan dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas bisa khatam. Bagi yang mampu, jadi tidak pilih-pilih suratnya, tapi dari awal sampai akhir. Dari awal Ramadan sampai terus baca khatam, lanjut lagi, mulai lagi daun dan seterusnya. Karena Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam itu biasa Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sekali mengkhatamkan. Tapi di akhir kehidupan beliau Jibril mengkhatamkan 2 kali. Makanya Nabi mengatakan, yang aku rasakan ajalku telah dekat. Karena biasanya Jibril itu mengkhatamkannya sekali. Tapi tahun ini, tahun 10 itu Jibril menghatamkan 2 kali. Menghatamkan 2 kali ini nggak asal baca. Nah, Jibril baca, Nabi mendengar, gantian Nabi baca. Ini kan prosesnya lama. Ya, kalau cuma satu aja dengar cepat ya. Kalau ini kan ganti-ganti kan lama. Kata Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam, peristiwa ini menunjukkan dekatnya ajal. Dan benar memang setelah tahun 11 itu kan Nabi tidak lagi berjumpa dengan Ramadan. Masuk tahun 11, Nabi wafat di tahun 11. Apa? Kemudian Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam menghidupkan malam Ramadan dengan membaca Al-Quran itu di luar salat dan di dalam salat. Dalam salat jelas, salat tarawih. Di luar salat ya setelah itu dalam baca Al-Quran. Ya. Makanya para ulama menyebut di antara hikmah, di antara maksud dan tujuan disyariatkannya salat tarawih adalah memperdengarkan Al-Quran di malam-malam Ramadan. Ya, ajib ya, disebutkan para ulama. Di antara hikmah dan tujuan disyariatkannya salat tarawih untuk agar memperdengarkan Al-Quran kepada kaum muslimin di malam-malam Ramadan. Ini kekhususan. Coba kalau kita lihat malam-malam normalnya selain Ramadan, kalau kita mendengar Al-Quran yang dilantunkan dalam sholat, hanya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tapi di Ramadan ada tambahannya. Selain tadarus Al-Quran, tambahannya ketika sholat tarawih. Ketika sholat tarawih. Makanya para ulama mengatakan di antara hikmah, tujuan ditetapkannya syariat, disunnahkannya syariat sholat tarawih adalah apa? Untuk memperdengarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Karena ini syahrul Quran. Makanya sholat tarawih Nabi tadi tidak kilat ya, lama, lewat sepertiga malam awal, habis itu sepertiga malam pertama, habis itu seluruh malam. Yani berarti kan membaca Quran panjang. Memang itu tujuannya. Memang itu tujuannya. Sehingga inilah yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan malam Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan dan kita akan menjumpai malamnya sebelum siangnya. Di malam Ramadan dengan salat tarawih, dengan tilawah Al-Quran, kemudian di siangnya dengan siang. Agar sempurna. Dan antara tilawah Al-Quran dan siang ini seringkali bersanding dalam ragam sabda Nabi.
alaihi wassalatu. Di antara sabdanya, Al-Quran dan siang akan datang menjadi syafi'an, pemberi syafaat bagi yang melaksanakannya. Yang berpuasa ini atau siang ini akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, aku telah membuat hambamu ini lapar, haus, maka berikanlah ini, berikanlah itu, berikanlah kedudukan dan memberikan syafaat. Al-Quran juga datang di sampingnya dalam hadis yang sama. Lalu katanya, ya Rabb, aku telah menghalangi tidurnya karena dia menghidupkan malamnya dengan tilawatul Quran. Tidak dikatakan dengan salat, tapi dengan tilawatul Quran. Karena para ulama mengatakan di sini, mengapa demikian? Karena memang maksudnya tilawatul Quran di dalam salat, tapi tilawah yang di salat. Karena bersanding dengan puasa. Karena bersanding dengan puasa. Dan di ayat ini juga jelas, "Ladzi unzila fil Qur'an kemudian faman syahida minkum syahra falyasum." Sehingga tilawatul Quran dan juga menjalankan siam Ramadan ini seringkali bersanding dalam berbagai macam ayat, begitu juga dalam sabda-sabda Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam. Makanya jangan kemudian terlewatkan dalam kita kemudian menjalani Ramadan antara tilawatul Quran di malam harinya, kemudian juga siam di siang hari. Bukan berarti kita tidak mentilawahkan Quran di siang, bukan itu. Boleh nggak? Tentu boleh. Dalam kondisi puasa, tentu agung sekali, mulia sekali seorang menghabiskan harinya dengan tilawatul Quran. Tapi Al-Quran itu lebih utama dilantunkannya di malam hari daripada di siang hari. Karena Al-Quran diturunkan di sini, karena Rasulullah dan Jibril melakukan mudarasahnya di sini, karena kemudian disyariatkannya salat tarawih itu untuk memperdengarkan Al-Quran secara khusus di siang hari, di malam harinya. Kalau di siang hari nggak ada salat yang khusus. Normalnya di siang hari itu salatnya sirman. Salat zuhur enggak terdengar Quran, salat asar enggak terdengar Quran. Salat normalnya qabliyah, ba'diyah, duha tidak terdengar Quran. Tapi salat malam terdengar Quran. Karena memang Al-Quran melekat dengan malam. Oleh karenanya para ulama, waktu malam itu lebih mulia daripada waktu siang. Para ulama menyebutkan waktu malam itu lebih mulia daripada waktu siang. Dan ibadah-ibadah yang di malam hari itu lebih mulia daripada ibadah-ibadah waktu siang. Makanya sholat sunnah yang terbaik, sholat sunnah mutlak yang terbaik adalah di malam hari, bukan di siang hari. Ya, Rasulullah alaihi wasallam bersabda apa? Afdalu salati ba'da al-maktubah salatun fi lail. Salat yang paling utama setelah salat di waktu, salat di malam hari. Lihat ya, ini kedudukan salat di malam hari. Jelas, ini menunjukkan ibadah di malam hari lebih. Begitu juga doanya, begitu juga sedekahnya dan seterusnya. Kenapa? Karena malam hari itu menyembunyikan ragam ketaatan seorang hamba, menjauhkan dari pandangan, ujian, omongan manusia. Berbeda dengan siang, ibadah tampak. Orang bersedekah di malam hari nggak tampak. Walaupun hari ini semuanya tampak ya, karena lampu ya, penuh dengan lampu. Tapi kalau kita kembali ke zaman tidak ada lampu dan listrik, sangat beda sekali ibadah di malam dan di siang. Orang sholat nggak diketahui, man. Kalau sekarang kelihatan orang lampu zona. Kalau dulu nggak diketahui, dia bersedekah nggak diketahui. Maka sering kan ada satu periwayatan, seorang bersedekah ternyata sedekahnya salah, tetap Allah Azza wa Jalla terima. Tapi di malam hari kenapa? Dia nggak tahu siapa yang disedekahnya. Dia bersedekah tiba-tiba menerima orang kaya karena nggak tahu siapa yang disedekahnya. Itu semua menunjukkan bahwasanya jangan sampai kemudian malam-malam Ramadan itu menjadi tempat untuk tidur, untuk pesta makan-makan. Kalau sudah menjelang Lebaran untuk persiapan Lebaran. Kalau siang, insya Allah semuanya alhamdulillah dalam kondisi puasa. Tapi malam ini tidak kalah dengan siang. Oleh karenanya
sebaik-baik malam Lailatul Qadar. Nggak ada kan Yaumul Qadar kan? Adanya Lailatul Qadar. Nggak ada Yaumul Qadar, nggak ada. Lailatul Qadar malam yang Allah Azza wa Jalla sebutkan khairun min alfi syahr. Nggak ada hari, bukan malam ya, hari yang khairun min alfi syahr ada. Adanya malam. Karena memang Ramadan ini yang penting. Makanya Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam selain menghidupkan malam itu dengan salat, dengan tilawah Al-Quran, ada ibadah yang dikenal itu ibadah i'tikaf. Dan i'tikaf ini Rasulullah pernah melakukan di malam pertama, di 10 malam pertama. Tahun berikutnya di 10 malam kedua, tahun berikutnya di 10 malam terakhir. Untuk mencari apa? Lailatul Qadar. Jadi 1 tahun Rasulullah mencarinya di malam pertama, 10 malam pertama sudah i'tikaf di masjid. Ternyata tidak menjumpainya. Tahun berikutnya di malam kedua, di 10 malam kedua, ternyata tidak menjumpainya. Di tahun terakhir, di tahun berikutnya Rasulullah 10 malam terakhir. Dan dikatakan di sinilah malam terakhir. Berarti ini kuat. Satu, menguatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Ya. Hal yang lain lagi adalah yang menguatkan juga pandangan banyak dari kalangan para ulama bahwa Lailatul Qadar itu, ada sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar ini di 10 akhir tapi berpindah-pindah. Tidak setiap, mungkin bisa jadi tahun kemarin 27, bisa sebelumnya 25, bisa. Tapi ada juga pandangan yang mungkin banyak orang tidak mengenalnya, tapi ini masyhur dalam kitab fikih, bahwa malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu satu malam yang tidak pernah berpindah sepanjang zaman. Dan itu pandangan banyak dari kalangan para ulama. Hanya saja kemudian mereka berbeda mana yang paling diharapkan. Anda nggak bisa menentukan, nggak ada nasnya secara spesifik. Mana yang paling bisa diharapkan? Oleh karenanya, apabila seorang merasa di malam tertentu Allah berikan taufik untuk menjumpai Lailatul Qadar di malam itu, ketahuilah itulah malam Lailatul Qadar sepanjang tahun yang akan dijumpainya menurut sebagian para ulama. Walaupun dinafikan, sebagian ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu malam ke malam di 10 akhir. Ya, di 10 akhir di bulan Ramadan. Itu juga ada pandangan demikian. Maka Nabi mengisi dengan i'tikaf. Oleh karena i'tikaf ini adalah salah satu ibadah yang juga berkaitan dengan Ramadan. Walaupun i'tikaf tidak hanya khusus di bulan Ramadan. Sesungguhnya demikian. Para ulama menyebutkan i'tikaf ini tidak khusus di bulan Ramadan. I'tikaf ini berlaku sepanjang tahun. Tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi kemudian i'tikaf ini kena di bulan Ramadan karena Nabi melakukannya di bulan Ramadan. Nah, Nabi melakukannya di bulan Ramadan. Dan karena sebagian ulama mensyaratkan i'tikaf harus dalam kondisi berpuasa. Dan ada pula sebagian ulama mengatakan i'tikaf harus 1 hari utuh minimalnya. Namun pandangan ulama Syafi'iyah rahimahullah taala mengatakan i'tikaf itu bisa dilakukan walaupun sesaat, walaupun dalam kondisi tidak puasa, di malam hari, di siang hari, kapanpun, di masjid manapun, selama dia masjid, artinya sudah diwakafkan untuk sholat bagi kaum muslimin, maka dia bisa melaksanakan i'tikaf. Oleh karenanya inilah ibadah yang dilakukan Sayyidina Habibul Mustafa alaihi wassalam di malam Ramadan. Pengisian dengan tilawah, dengan salat tarawih, dengan i'tikaf, lalu melanjutkan di penghujung malamnya dengan sahur. Tasahharu fa inna fi as-suhuri barakah. Fa inna fi as-suhuri barakah. Atau fi as-sahuri. Tasahharu fa inna fi as-suhuri barakah. Bukan fa inna fi as-sahur. Dalam bahasa Arab ada beda, suhur dan sahur. Dalam bahasa kita nggak ada bedanya. Sahur, nggak pernah kita dengar suhur, ya kan? Kalimat sahur ini kan diserap dari bahasa Arab asalnya. Di Indonesia nggak ada sahur, ini dasar bahasa Arab. Ada bedanya secara bahasa Arab. Kalau suhur itu aktivitas makan
di malam hari, di akhir malam, itu namanya suhur. Seperti wudu. Kita kalau wudu apa? Kalau sahur, sahur. Kalau wudu, wudu atau wudu? Bukan, wudu. Ya kan? Wudu. Aktivitas wudunya, membasuh wajah, tangan. Nah, itu namanya wudu. Tapi kalau air yang digunakan itu namanya wudu. Nah, sama juga. Suhur, aktivitas yang dilakukan itu yang suhur. Makanan yang dimakan, sesuatu yang dimakan, diminum, itu namanya sahur dalam bahasa Arab. Sehingga sahur itu untuk nama makanan dan hidangannya. Makanya Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Tasahharu fa inna bis-suhur." Aktivitas sahur ini ada keberkahan. Bukan makanan secara khususnya, tapi aktivitasnya bisa hanya air, bisa hanya kurma, dan utamanya sahur itu dengan kurma walaupun ditambah dengan yang lain. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min tamam." Kebaikan sahurnya seorang beriman itu dengan kurma. Sehingga kalau ada kurma walaupun satu biji, utamanya seorang memakannya, lalu makan yang lain habis. Bukan berarti terlarang untuk orang silakan makan yang lain, tapi kalau bisa juga ada kurmanya, maka laksanakan. Karena itu yang biasa dilakukan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam. Sebagaimana berbuka dengan kurma, maka sahur itu utamanya dengan kurma. Baik, sudah habis ya, lebih. Orang kalam atau pembicaraan tentang kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Ramadan, puasanya, siamnya, qiyamnya, i'tikaf, tilawah sangat panjang. Tapi yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa meneladani dalam kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam dan menjalankan siam, qiyam, tilawah, i'tikaf di bulan yang Allah Azza wa Jalla muliakan, yaitu bulan Ramadan. Itulah yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Taala memudahkan kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Azza wa Jalla selain memudahkan kita berjumpa dengan Ramadan, maka memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan di dalamnya dan menerima ketaatan-ketaatan kita, melipat gandakan pahala dan kebaikan di dalamnya. Dan semoga Allah Taala memberikan kesempatan kembali kita untuk berjumpa setelah bulan Ramadan dengan keberkahan waktu, keberkahan usia, keberkahan kesempatan dan ketaatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.